Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk sesi kali ini, saya akan membahas masalah tentang kenormalan baru dalam kehidupan sehari-hari atau sering disebut dengan new normal, yaitu kegiatan kehidupan sehari-hari dalam tetap menggunakan standar COVID. Sini saya akan memberikan istilah-istilah baru yang mungkin banyak yang belum tahu biar kita bisa memberikan wawasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama, new normal life. Apa itu yang dimaksud dengan new normal? Adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi atau COVID. New normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. New normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona. Jadi dengan adanya kegiatan stay at home, work from home, ini aktivitas perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia ataupun di dunia mengalami penurunan. Karena kurang lebih hampir 3 bulan di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lebih dulu terkena sudah 3 sampai 4 bulan, yaitu stay at home. Seperti pegawai negeri, pengusaha, dan yang lain-lain itu bisa mengerjakan lewat rumah, tetapi untuk yang pekerja atau ekonomi yang ada di bawah itu akan mengalami kesulitan karena terbatasnya transaksional. Kita lihat bahwa PSBB ini persebarannya yang ada di Indonesia. Jadi pembatasan sosial berskala besar, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah untuk mencegah persebaran penyakit atau kontaminasi COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kepatuhan masyarakat untuk menjaga jarak atau sering disebut dengan physical distancing, sehingga memutus rantai penyebaran, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan menggunakan masker. Jadi kalau kita lihat pembatasan sosial berskala besar ini ada di 4 provinsi yang tersebar di Indonesia dan 15 kabupaten dan kota. Kalau kita lihat provinsinya meliputi yang pertama ada DKI Jakarta. DKI Jakarta ini waktunya kita dari April sampai sekarang, Sumatera Barat 22 April sampai 7 Juni, Gorontalo dan Jawa Barat. Dan 15 kotanya bisa silahkan dibaca di situ. Sangat banyak sekali karena dampak virus corona di situ sangat besar, maka pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Peta persebaran COVID-19 di Indonesia, jadi jumlah terpapar COVID pada update tanggal 1 Juni ya tahun 2020 pukul 12 bahwa persebarannya nomor 1 kalau kita lihat Jakarta ya, karena penduduk yang paling padat di sana ada sekitar 4.000 lebih orang, dan yang kedua adalah di Provinsi Surabaya atau ibu kota di Surabaya yaitu Provinsi Jawa Timur. Ini 3.856 dan akan terus naik. Ini akan sangat berbahaya sekali. Maka ketika kita menggunakan stay at home, tetapi grafik ini terus naik, sedangkan rakyat itu membutuhkan aktivitas atau pertumbuhan ekonomi yang bagus juga, maka pemerintah harus mengganti kebijakannya. Salah satunya adalah mengaktifkan kembali pasar-pasar yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan kebijakan new normal ini. Setelah stay at home, semuanya tidak boleh membuka karena ekonomi itu harus tetap berjalan, makan tetap harus makan, harus membeli kebutuhan, ada transaksi jual beli. Ini gambar saya ambil di Salatiga.
salah satu konsep new normal yang bagus. Jadi kita lihat pedagang dan pembelinya menggunakan masker dan jarak antara penjual yang satu dengan yang lain adalah sekitar 1 sampai 2 meter. Ini sangat bagus sesuai dengan protokol COVID yang ditentukan oleh WHO. Ketika kita lihat dengan menggunakan citra satelit, ini sangat bagus sekali atau foto udara. Ini antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan drone juga ini juga bisa. Ini ada space dan itu ditaruh di jalan. Maka ini adalah salah satu konsep yang dikemukakan oleh pemerintah, yaitu new normal. Biar kehidupan kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ada ganjalan untuk melakukan suatu pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi. Sekolahan-sekolahan juga demikian, karena sekolah juga sudah libur lebih kurang lebih sekitar 2 hampir 3 bulan. Per kampus juga seperti itu, dan kita lihat ketika kita standar COVID, jarak antara peserta yang satu dengan yang lain juga kurang lebih sekitar 1 meter, menggunakan masker dan menggunakan papan kaca atau menggunakan papan plastik. Untuk antrian juga ada di lantai, yaitu jarak antara antrian di kasir kurang lebih sekitar 1 sampai 2 meter. Jadi new normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan, jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran. Jadi waspada corona selalu jaga jarak, yaitu 1 sampai 2 meter. Boleh tetap berolahraga, tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi jaraknya adalah 1 sampai 2 meter. Ya, new normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian dan menyebabkan keberangkutan. Jadi perusahaan-perusahaan bangkrut, PHK massal, kekacauan sosial. Nanti ini akan menyebabkan chaos dan tentunya pertumbuhan aktivitas ekonominya menjadi menurun. Mungkin mata uang juga akan menurun, akan menyebabkan krisis moneter. Ini yang akan dampak dari stay at home atau work from home. Jadi new normal ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Itu jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan. Akibatnya, negara tidak bisa mengurus rakyatnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu, aktivitas ekonomi publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selama berada di tempat kerja, yang pertama tentunya yaitu cuci tangan terlebih dahulu, gunakan siku untuk menekan tombol lift atau yang paling aman dengan menggunakan tangga tanpa memegang bagian pinggir tangga. Jangan berkerumun di jaga jarak 1-2 meter. Bersihkan meja di area kerja. Yang kelima, kurangi menyentuh fasilitas peralatan bersama. Yang keenam, usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk di tempat kerja. Yang ketujuh, biasakan tidak berjabat tangan. Yang kedelapan tentunya adalah masker tetap digunakan dalam kondisi apapun. Ini adalah sumber dari Kementerian Kesehatan RI dan BNPB selaku gugus tugas penanganan COVID yang ada di Indonesia. Jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonomi tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi selanjutnya, ekonomi akan membawa efek domino atau kebangkrutan negara. Jika Anda tidak setuju dengan new normal, silahkan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, dan tetap bisa menghidupi keluarganya. Ketika saudara keluar rumah, wajib pakai masker. Tatanan hidup baru perlu didisiplinkan untuk perilaku sehat. Jika harus beraktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga diri, dan jaga keluarga. Ketika kita sudah berangkat bekerja, ketika kita tiba di rumah, maka apa yang harus kita lakukan?
Sebelum bersentuhan dengan anggota keluarga, bersihkan diri terlebih dahulu. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Sebelum membuang masker sekali pakai, sobek dan basah dengan desinfektan. Jadi bisa mematikan kuman atau bakteri yang ada di situ. Yang ketiga, bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Untuk memastikan new normal bisa berjalan baik, maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement. Di dalamnya juga termasuk membesar kapasitas sektor kesehatan, mengantisipasi lonjakan penderita COVID. Skenario-nya yang pertama adalah pengendalian COVID harus berbasis data, fakta yang ada di lapangan, putusan gugus, selalu melibatkan pakar sains. Yang kedua, dari analisis pemetaan pakar, ada zona-zona pemetaan petanya. Yang pertama adalah zona merah, zona orange, kuning, dan hijau. Hijau tentunya belum berdampak, merah semakin merah berarti sangat bahaya, tingkat resikonya sangat tinggi. Selanjutnya, daerah zona merah menjadi prioritas untuk bisa menjadi zona orange. Zona orange dikontrol menjadi zona kuning, dan seterusnya. Jadi pelaksanaan harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi pada sektor bidang, tentunya adalah rumah ibadah. Maka rumah ibadah itu ketika di gereja, ketika kebaktian harus ada space. Ketika umat muslim, Jumatan, ketika sholat juga harus ada space. Selanjutnya bidang pasar, tadi sudah transportasi juga demikian. Tidak boleh saling berdekatan duduknya, diatur. Restoran, hotel, dan yang lainnya. Jadi pengambilan keputusan harus melalui Forkompimda, melibatkan komponen masyarakat, pakar kedokteran, dan pakar epidemiologi, agama, budaya, dan masyarakat, dan pakar ekonomi kerakyatan. Jadi Ketua Gugus Tugas memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten kota dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan. Sedangkan yang ketujuh, tahapan sosialisasi harus bisa dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Inti keberhasilan masyarakat produktif dan aman adalah kedisiplinan dan kesadaran kolektif dalam pematuhan protokol. Yang kedelapan tentunya, setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi waktu, sektor, dan akan dibuka kembali tentunya oleh pemerintah daerah. 9. Jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim gugus tugas kabupaten kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali, atau bisa PSBB. Ini adalah salah satu contoh penyesuaian di Garuda ya, yaitu diberikan space antara penumpang yang satu dengan yang lainnya, kurang lebih sekitar 1 meter. Bangku yang tengah itu dikosongi, biar tidak bisa diduduki, dan menggunakan masker tentunya. Di KRL ataupun di kereta api juga demikian, ada bangku yang disilang, itu artinya bangku yang tidak boleh diduduki. Ketika kita di kasir, lantai yang disilang adalah lantai yang tidak boleh kita injak. Maka kita harus selalu jaga jarak dan menggunakan masker. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yang masif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang paling rentan melalui persiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran, dan perlindungan kesehatan. Jadi skenario new normal ini di bidang pendidikan adalah adanya physical distancing untuk pengaturan jarak antara meja yang satu dengan yang lain. Siswa dalam satu rombongan belajar berkurang separuh. Biasanya kelas ada 40 siswa, maka ini hanya ada 20 siswa saja. Maka harus pembelajaran tatap muka dalam sepekan bisa mencapai 18 jam. Jadi menaati protokol pencegahan, tentunya menggunakan masker, siswa dan guru memakai masker, perlu face shield, terus selanjutnya adalah cuci tangan, memakai sabun, karena ruang belajar terbatas, sekolah bisa memberlakukan sistem shift, yaitu pagi dan siang, maupun dengan menggunakan 1 hari masuk atau 1 hari belajar di rumah. Untuk rombel SD maksimal 20 siswa, menjadi 14 siswa.
Untuk rombel SMP dari maksimal 32 siswa menjadi 16 siswa. Untuk rombongan belajar SMA SMK dari maksimal 36 siswa menjadi 18 siswa. Selebihnya terserah kita apakah mau berpartisipasi atau tidak, mau melindungi diri atau tidak. Berhentilah menjadi provokator, itu sangat penting, yang menyebarkan energi negatif dan tidak bermanfaat bagi siapapun, serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Jika Anda cemas, lindungilah diri Anda dan keluarga, sebab itulah satu-satunya cara. Kita bisa lawan corona, tetap siaga lawan COVID, jangan lengah, tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Untuk tetap tenang menghadapi virus corona, jadi pencegahannya adalah cuci tangan, kurangi aktivitas di luar rumah, kurangi masker, ini adalah protokol yang wajib digunakan, makanan-makanan bergizi harus dimakan, terus bila merasa kurang sehat, batuk pilek, sesak napas, lebih baik tinggal di rumah dan jaga jarak. Jaga diri, dan tetap semangat, minum air yang banyak, itu adalah kunci untuk menjaga imun biar kita tidak kekurangan cairan. Demikian kiranya materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, salam tangguh, salam kemanusiaan.